Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Analia Sari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengulas kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Zamzam, yaitu tentang penguatan moderasi beragama melalui strategi nalar sebagai upaya deradikalisasi. Nah, apa itu moderasi beragama? Nah, di sini saya akan menerangkan apa itu moderasi beragama. Secara sederhana, moderasi beragama itu merujuk pada sikap untuk mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen-elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Kemudian moderasi beragama itu ada dua, yaitu moderasi secara internal dan moderasi secara eksternal. Nah, moderasi secara internal ini tuh seperti ketika dalam suatu perbedaan pendapat terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan. Jadi moderasi beragama ini sangat menghormati apa yang menjadi perbedaan di internal agama Islam yang lain. Nah, kalau secara eksternal itu seperti menghormati agama lain yang dalam aplikasinya itu bisa kita lihat ketika pelaksanaan hari besar dari saudara kita yang non-muslim. Nah, dan moderasi beragama ini sangat penting karena untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Dan yang kedua, ribuan tahun lalu setelah agama-agama lahir, manusia makin bertambah dan beragam suku bangsa. Maka moderasi beragama ini perlu karena moderasi beragama itu sebagai wadah untuk seluruh elemen-elemen agar elemen-elemennya bersatu. Yang ketiga, moderasi itu diperlukan untuk merawat kebinekaan. Nah, moderasi itu adalah sikap tengah yang tidak berlebihan atau tawazun atau tawasut. Kenapa dikatakan sikap tengah? Karena ada yang namanya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Di sini kalau ekstrim kiri itu ada beberapa kelompok, ada beberapa golongan, yaitu ada yang namanya PKI, ada kelompok liberalisme, ada kelompok LGBT. Itu biasanya menekankan kelompok yang menganut kebebasan. Ini sifatnya berbahaya. Dan yang kedua, ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada ekstrim eksklusivisme, ada ekstremisme, dan ada radikalisme. Nah, kalau golongan yang eksklusivisme itu kelompok tertentu yang diklasifikasikan sebagai kelompok tertentu. Contohnya bisa diartikan sebagai kelompok LDII, DDII, Ahmadiyah, Rabu Wage, dan sebagainya. Kelompok ini bersifat tidak berbahaya. Nah, yang kedua itu kelompok ekstremisme. Kelompok ini yang mempunyai kepentingan tertentu dari biasanya untuk menyungsung politik identitas dalam menyongsong Indonesia Syariah. Contohnya HTI, FPI, dan sebagainya. Kelompok ini sifatnya berbahaya. Yang terakhir yaitu kelompok radikalisme. Kelompok ini suatu
kelompok yang terang-terangan dalam mengusung kekerasan dalam yang bertujuan untuk melakukan hal-hal tertentu. Contohnya seperti IS dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini, golongan radikalisme ini sifatnya itu sangat berbahaya. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kurangnya, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.